Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berikan lagu nomor 174, Torok Dobe Nasihati. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 sampai dengan 22. Raja minta nasihat kepada Nabi Yesaya.
Pada waktu Raja Hizkia mendapat laporan dari ketiga orang itu, ia merobek pakaiannya dan memakaikan karung tanda sedih, lalu pergi ke rumah Tuhan. Kemudian ia mengutus Eliakim kepada kepala istana, Sebna, sekretaris negara, dan para imam yang sudah tua untuk menemui Nabi Yesaya, anak Amos. Mereka pun memakai kain karung. Inilah pesan Hizkia yang mereka sampaikan kepada Yesaya. Hari ini hari duka cita. Kita dihukum dan dihina kita seperti wanita yang sudah mau bersalin tetapi kehabisan tenaga. Raja Asyur telah mengutus seorang perwira tingginya untuk menghina Allah yang hidup. Siapa tahu Tuhan Allahmu telah mendengar penghinaan itu dan akan menghukum mereka yang mengucapkannya. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk orang-orang kita yang masih hidup. Setelah menerima pesan dari Raja Hizkia itu, Yesaya menyuruh para utusan itu menyampaikan jawaban itu. Tuhan berkata, Baginda tidak usah takut mendengar pernyataan hamba-hamba Raja Asyur itu, bahwa Tuhan tidak dapat melepaskan kita. Tuhan akan membuat Raja Asyur memperhatikan suatu kabar angin, sehingga ia kembali ke negerinya sendiri, dan di sana ia akan dibunuh. Orang Asyur mengirim ancaman yang lain. Perwira Asyur itu mendapat kabar bahwa rajanya telah meninggalkan Lakis dan sedang berperang melawan kota Libna, tak jauh dari situ. Maka pergilah perwira itu ke sana untuk menemui rajanya itu. Raja Asyur telah menerima kabar bahwa pasukan Mesir di bawah pimpinan Tirhaka, Raja Sudan, sedang datang untuk menyerang mereka. Karena itu Raja Asyur mengirim surat kepada Hizkia, Raja Yehuda. Begini bunyi surat itu: Jangan tertipu oleh janji Allahmu yang kau andalkan itu, bahwa engkau tidak akan jatuh ke dalam tanganku. Engkau sudah mendengar bahwa setiap negeri yang diserang raja-raja Asyur dihancurkan sama sekali. Jangan menyangka engkau bisa luput. Pada waktu leluhurku menghancurkan kota Gosan, Haran, dan Rejef, serta membunuh orang Eden yang tinggal di Telasar, tidak satu pun dari dewa-dewa mereka dapat menyelamatkan mereka. Di manakah raja-raja kota Hamat, Arpad, Separwaim, Hena, dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari para utusan, lalu ia membacanya. Kemudian ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan, lalu berdoa, katanya, Tuhan Allah Israel yang bersemayam di atas kerub, Engkau satu-satunya Allah yang menguasai segala kerajaan di muka bumi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, perhatikanlah kiranya apa yang sedang terjadi dengan kami. Dengarlah semua penghinaan Sanherib terhadap Engkau, Allah yang hidup. Kami semua tahu Tuhan
bahwa raja-raja Asyur telah membinasakan banyak bangsa dan menghancurkan negeri-negeri mereka. Dewa-dewa mereka juga dibakar dan dihancurkan, sebab dewa-dewa itu sama sekali tidak berkuasa. Mereka hanya patung dari kayu dan batu buatan manusia. Ya Tuhan Allah kami, lepaskanlah kami dari orang-orang Asyur itu, supaya segala bangsa di dunia tahu bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah. Pesan Yesaya kepada raja. Kemudian Yesaya mengirim pesan kepada Raja Hizkia bahwa sebagai jawaban atas doa raja, Tuhan berkata, kota Yerusalem menertawakan dan memperolok-olok engkau, Sanherib. Tahukah engkau siapa yang kau cari? Tahukah engkau siapa yang kau caci maki dan kau hina itu? Aku Allah Israel, Allah yang suci. Sombong sekali sikapmu terhadapku. Engkau mengirim utusan untuk membual bahwa dengan banyaknya kereta perangmu, engkau telah menaklukkan gunung-gunung tertinggi di Libanon. Engkau menyombongkan bahwa engkau menebang pohon-pohon cemaranya yang paling tinggi dan paling indah, serta merobohkan hutan-hutannya yang paling lebat. Engkau juga menumbangkan bahwa engkau menggali sumur dan minum air di negeri-negeri asing, dan bahwa para prajuritmu menginjak-injak sungai Nil sampai kering. Belum pernahkah engkau mendengar bahwa semuanya itu sudah kurencanakan sejak dahulu, dan sekarang aku melaksanakannya. Akulah yang memberi kepadamu kuasa untuk menghancurkan kota-kota berbenteng menjadi puing-puing. Orang-orang yang tinggal di sana tidak berdaya. Mereka terkejut dan ketakutan. Mereka seperti rumput yang di padang, atau rumput yang tumbuh di atap rumah, yang mengering kalau ditiup angin timur yang panas. Tetapi aku tahu segalanya tentang dirimu. Aku tahu apa yang kau lakukan dan kemana engkau pergi. Aku tahu bahwa engkau marah sekali kepadaku, dan aku sudah mendengar tentang kesombonganmu itu. Sekarang kupasang kait pada hidungmu dan kekang pada mulutmu, supaya engkau kutarik pulang lewat jalan kau lalui ketika datang. Yesaya mengirim juga pesan ini kepada Hizkia. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Tahun ini dan tahun depan, orang akan makan gandum yang tumbuh sendiri. Tetapi setelah itu mereka dapat menanam gandum dan anggur serta menikmati hasilnya. Orang Yehuda yang masih hidup akan makmur seperti tanaman yang dalam sekali akarnya dan menghasilkan buah. Di Yerusalem dan di atas gunung Sion akan ada orang-orang yang selamat, karena Tuhan sudah menentukan bahwa hal itu akan terjadi. Inilah yang dikatakan Tuhan tentang Raja Asyur. Ia tidak akan memasuki Yerusalem atau menembakkan panah ke arah kota itu,
prajurit-prajurit yang berperisai, tak ada yang akan mendekati kota itu, dan di sekelilingnya tidak akan dibangun tanggul pengepungan. Raja Asyur akan pulang lewat jalan yang dilaluinya ketika datang, tanpa memasuki kota itu. Aku Tuhan telah berbicara. Kota Yerusalem akan kubela dan kulindungi demi kehormatanku sendiri dan demi perjanjianku dengan hambaku Daud. Malam itu juga malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya pagi-pagi mayat-mayat mereka bertebaran. Maka mundurlah Sanherib, raja Asyur, dan pulang ke Ninibe. Pada suatu hari, ketika ia sedang beribadat di dalam kuil dewa Nisrok, ia dibunuh dengan pedang oleh Adramelek dan Sareser, putra-putranya. Sesudah itu mereka lari ke negeri Ararat. Maka Esarhadon, putranya yang lain, menjadi raja menggantikan dia. Raja Hizkia jatuh sakit dan disembuhkan. Sekitar waktu itu Raja Hizkia sakit bisul dan parah sehingga hampir saja meninggal. Nabi Yesaya anak Amos mengunjungi dia dan berkata, Tuhan berpesan supaya baginda membereskan semua urusan, sebab baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi baginda akan meninggal. Hizkia berpaling ke tembok lalu berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku ini sudah mengabdi kepadamu dengan setia dan tulus hati. Aku selalu berusaha menuruti kemauanmu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Yesaya meninggalkan Hizkia. Tetapi sebelum ia keluar dari halaman tengah istana, Tuhan menyuruh dia kembali kepada Hizkia, raja umat Tuhan, dan menyampaikan pesan ini. Aku Tuhan, Allah yang disembah Daud, leluhurmu, sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Lusa engkau akan pergi ke rumahku. Aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Engkau dan kota Yerusalem akan kulepaskan dari Raja Asyur. Kota ini akan kulindungi demi kehormatanku sendiri dan demi perjanjianku dengan hambaku Daud. Lalu Yesaya menyuruh orang melumatkan buah ara dan mengoleskannya pada bisul raja supaya ia sembuh. Raja Hizkia bertanya, apakah tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa lusa aku akan dapat ke rumah Tuhan lagi? Yesaya menjawab, Tuhan akan memberi tanda kepada baginda bahwa ia menepati janjinya. Sekarang, manakah yang baginda inginkan? Bayangan pada penunjuk jam matahari
buatan Raja Ahaz maju 10 garis atau mundur 10 garis? Hizkia berkata, untuk membuat bayangan itu maju 10 garis mudah saja, karena itu buatlah dia mundur 10 garis. Yesaya berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat bayangan itu mundur 10 garis pada penunjuk jam matahari itu. Para utusan dari Babel. Sekitar waktu itu Raja Babel, yaitu Merodak Baladan, anak Baladan, mendengar bahwa Raja Hizkia baru sembuh dari sakit. Maka ia mengutus orang untuk membawa surat dan hadiah kepada Hizkia. Hizkia menyambut para utusan itu dan menunjukkan kepada mereka segala kekayaannya, yaitu emas dan perak, rempah-rempah dan minyak wangi, dan seluruh perlengkapan tentaranya. Tak ada sesuatu pun di istana dan di seluruh kerajaannya yang tidak diperlihatkannya kepada mereka. Kemudian Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia dan bertanya, dari mana orang itu? Apa kata mereka? Hizkia menjawab, mereka dari Babel, negeri yang jauh. Mereka melihat apa di istana? Tanya Yesaya lagi. Segala-galanya, jawab Hizkia, tidak ada sesuatu pun di dalam perbendaharaan istana yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Lalu Yesaya berkata kepada raja, Tuhan berkata bahwa akan tiba saatnya segala kekayaan di dalam istanamu dan yang telah dikumpulkan leluhurmu sampai hari ini diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan tertinggal dari anak cucumu dan yang akan diambil dan dijadikan pegawai istana untuk melayani Raja Babel. Raja Hizkia menjawab, baik juga pesan Tuhan yang kau sampaikan kepadaku. Ia menjawab begitu karena ia pikir asal kerajaanku tetap aman dan damai selama aku hidup. Akhir pemerintahan Hizkia. Kisah lainnya mengenai Raja Hizkia, mengenai jasa-jasa kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air untuk menyalurkan air ke kota. Semuanya dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Hizkia meninggal, lalu Manase anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manase Raja Yehuda. Manase berumur 12 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 55 tahun lamanya. Ibunya bernama Hetzibah. Manase berdosa kepada Tuhan karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat bangsa-bangsa yang diusir Tuhan dari Kanaan. Dan waktu orang Israel memasuki negeri itu, tempat-tempat penyembahan dewa yang telah dimusnahkan Hizkia ayahnya dibangunnya kembali. Ia membangun mezbah-mezbah untuk beribadat kepada Baal
dan membuat patung Dewi Asyera, seperti yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel. Manasye juga menyembah binatang-binatang. Tuhan telah berkata bahwa Yerusalem adalah tempat kediamannya dan tempat ibadat kepadanya. Tetapi di sana, di rumah Tuhan, Manasye telah mendirikan mezbah-mezbah untuk dewa-dewa. Di kedua halaman rumah Tuhan itu, ia mendirikan mezbah-mezbah untuk penyembahan kepada binatang-binatang. Anaknya dipersembahkannya sebagai kurban bakaran. Manasye juga melakukan praktek-praktek kedukunan, penujuman ilmu gaib, dan meminta petunjuk kepada roh-roh. Ia sangat berdosa kepada Tuhan sehingga membangkitkan kemarahannya. Lambang Dewi Asyera ditaruhnya di dalam rumah Tuhan. Padahal mengenai tempat itu, Tuhan telah berkata kepada Daud dan Salomo putranya, "Rumahku dan kota Yerusalem ini yang telah kupilih dari antara wilayah ke-12 suku Israel adalah tempat yang kutentukan sebagai tempat ibadah kepadaku. Dan kalau umat Israel mentaati semua perintahku, akan menuruti hukum-hukum yang diberikan Musa hambaku kepada mereka, maka aku tidak akan membiarkan mereka diusir dari negeri yang telah kuberikan kepada leluhur mereka." Tetapi orang Yehuda tidak taat kepada Tuhan, dan Manasye malah menyembahkan. Mereka melakukan dosa-dosa yang lebih jahat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang diusir Tuhan dari Kanaan pada waktu umat Israel memasuki negeri itu. Sebab itu, melalui para nabi, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkata, Raja Manasye yang jahat dan lebih jahat dari perbuatan orang Kanaan, dengan berhala-berhala yang dibuatnya, ia menyebabkan orang Yehuda berdosa. Karena itu, aku Tuhan Allah yang disembah oleh umat Israel akan mendatangkan bencana yang sangat besar ke atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengar tentang hal itu akan terkejut. Yerusalem akan kuhukum seperti aku menghukum Samaria dan Ahab raja Israel serta keturunannya. Yerusalem akan kusapu bersih seperti piring yang telah dicuci dan dibalikkan. Penduduknya yang masih tertinggal akan kubiarkan menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya yang akan melucuti mereka dan menjarahi negeri mereka. Semuanya itu akan kulakukan terhadap umatku karena mereka berdosa kepadaku dan membangkitkan kemarahanku sejak leluhur mereka keluar dari Mesir sampai pada hari ini.
selain membuat orang Yehuda berdosa kepada Tuhan dengan menyembah berhala, Manasye juga membunuh sangat banyak orang yang tak bersalah, sehingga darah mengalir di mana-mana di Yerusalem. Kisah lainnya mengenai Raja Manasye dan mengenai dosa-dosa yang dilakukannya dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Yehuda. Manasye meninggal dan dikuburkan di tanah istana, yaitu Taman Uza. Amon putranya menjadi raja menggantikan dia. Amon, Raja Yehuda. Amon berumur 22 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 2 tahun lamanya. Ibunya bernama Mesulemet, anak Harus, orang Yotba. Seperti ayahnya, ia pun berdosa kepada Tuhan. Ia meniru perbuatan-perbuatan ayahnya dan menyembah berhala-berhala yang disembah ayahnya. Ia tidak hidup menurut kemauan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan Allah yang disembah oleh leluhurnya. Pegawai-pegawai Raja Amon berkomplot melawan dia dan membunuhnya di istana. Tetapi rakyat Yehuda membunuh para pembunuh Raja Amon itu, lalu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja. Kisah lainnya mengenai Amon dicatat dalam buku sejarah Raja-Raja Yehuda. Amon dikuburan di Taman Uza. Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosia, Raja Yehuda. Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi Raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 31 tahun lamanya. Ibunya bernama Zedida, anak Adaya dari Botskat. Yosia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ia mengikuti teladan Raja Daud leluhurnya dan mentaati seluruh hukum Allah dengan sepenuhnya. Buku hukum-hukum Tuhan ditemukan kembali. Raja Yosia mempunyai seorang sekretaris negara yang bernama Sapan, anak Azalia, cucu Mesulam. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, raja memberi perintah ini kepada sekretarisnya itu. Pergilah kepada Imam Agung Hilkia di rumah Tuhan dan mintalah dia memberi laporan tentang jumlah uang yang telah dikumpulkan oleh para imam yang bertugas di pintu masuk rumah Tuhan. Suruh dia memberikan uang itu kepada para pengawas pekerjaan perbaikan di rumah Tuhan. Mereka harus mempergunakan uang itu untuk membayar upah para tukang kayu, tukang bangunan, dan tukang batu, serta membeli kayu dan batu yang diperlukan. Para pengawas pekerjaan itu jujur sekali, jadi tak perlu diminta laporan keuangan dari mereka. Sapan menyampaikan perintah raja kepada Hilkia,
Lalu Hilkia menceritakan kepada Safan bahwa ia telah menemukan buku hukum Tuhan di rumah Tuhan. Hilkia memberikan buku itu kepada Safan, dan Safan membacanya. Setelah itu Safan kembali kepada raja dan melaporkan bahwa uang yang disimpan di rumah Tuhan telah diambil dan diserahkan oleh para hamba raja kepada para pengawas pekerjaan perbaikan di rumah Tuhan. Kemudian Safan berkata, Hilkia memberi buku ini kepada saya. Lalu Safan membacakan buku itu kepada raja. Mendengar isi buku itu, raja merobek-robek pakaiannya karena sedih. Lalu raja memberi perintah ini kepada Imam Hilkia, Ahikam anak Safan, Akbor anak Mikka, Safan sekretaris negara, dan Asaya ajudannya. Pergilah bertanya kepada Tuhan untuk aku dan untuk seluruh rakyat Yehuda mengenai isi buku ini. Tuhan marah kepada kita karena leluhur kita tidak menjalankan perintah-perintah yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya meminta petunjuk kepada seorang wanita bernama Hulda. Ia seorang nabi yang tinggal di perkampungan Bani, yang perkampungan baru di Yerusalem. Suaminya bernama Salum anak Tikwa, cucu Harhas. Ia pengurus pakaian ibadat di rumah Tuhan. Setelah Hulda mendengar keterangan mereka, ia menyuruh mereka kembali kepada raja dan menyampaikan perkataan Tuhan ini. Aku akan menghukum Yerusalem dan seluruh penduduknya seperti yang tertulis dalam buku yang baru dibaca oleh raja. Mereka telah meninggalkan aku dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah lain. Semua yang mereka lakukan membangkitkan kemarahanku. Aku marah kepada Yerusalem dan kemarahanku tidak bisa diredakan. Tetapi mengenai Raja Josia, inilah pesanku. Tuhan Allah Israel, setelah engkau mendengar apa yang tertulis dalam buku itu, engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapanku. Aku telah mengancam untuk menghukum Yerusalem dan penduduknya. Aku akan menjanjikan kota itu suatu pemandangan yang mengerikan, dan nama Yerusalem akan kujadikan nama kutukan. Tapi ketika engkau mendengar tentang ancamanku ini, engkau menangis dan merobek pakaianmu tanda sedih. Aku telah mendengar doamu. Karena itu, hukuman atas Yerusalem tidak akan kujatuhkan selama engkau masih hidup. Engkau akan meninggal dengan damai. Maka kembalilah utusan-utusan itu kepada raja dan menyampaikan pesan
itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan, yang mana tadinya Yerusalem akan dimusnahkan dan dihukum oleh Tuhan, tapi karena Josia menemukan buku ancaman itu dan dia merobek bajunya dan menangis berdoa, sehingga Tuhan tidak akan melaksanakannya selama Josia masih hidup. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat untuk kita renungkan untuk kebesaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.